Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, sebelum menjelaskan materi tentang wawasan Wiyata Mandala, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu adalah Melanie Fauria. Nomor induk pegawai 1994081122020122014 dan jabatan Ibu sebagai guru IPS. Oke, kita langsung saja ya pembahasan tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Oke, wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan dan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala ada 5 bagi. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua adalah kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang kelima, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Adapun sekolah dan fungsinya, apa sih yang dimaksud dengan sekolah? Nah, sekolah itu adalah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Sedangkan fungsi sekolah itu adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antar guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Nah, adapun di sini ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yang pertama adanya guru dan siswa. Maka timbulnya PBM yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Adapun prinsip sekolah, yang pertama adalah sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua adalah sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidikan. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Yang keenam, itu adalah sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya kepada yang kurang beruntung merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk dalam lingkungan sekolah. Yang kedelapan adalah sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Yang kesembilan, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Oke, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan ya. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, propaganda politik atau kampanye. Yang keempat, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu. Yang kelima adalah syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah.
Yang keenam adalah kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala ada beberapa upaya ya untuk penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya. Tahap preventif yang pertama itu adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, yang kedua menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik dan siswa, yang ketiga membentuk jaringan-jaringan pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah, yang keempat menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS, yang kelima adalah meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah, yang keenam mengisi jam-jam kosong dalam pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya, yang ketujuh meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa libur sekolah. Yang terakhir adalah peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Nah, sedangkan pada tahap represif atau upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan tata tertib sekolah, yang pertama itu adalah mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Berikut orang tua atau pendidik pembinaannya. Membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, tata tertib, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Oke, itulah yang telah Ibu jelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.